Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Aditya. Saya di sini akan menjelaskan tentang database normalization. Normalisasi adalah proses mengevaluasi dan membenarkan struktur tabel. Normalisasi juga bertujuan meningkatkan efisiensi penyimpanan, konsistensi, dan integritas data serta skalabilitas. Yang pertama yaitu fungsional dependency. Fungsional dependency atau ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan batasan dan keterkaitan antara atribut-atribut dalam suatu relasi. Suatu atribut tergantung pada atribut lain secara fungsional jika menggunakan nilai atribut yang lain. Dari R sama dengan AB, A menentukan B, artinya atau sama dengan memberikan ketergantungan A memberikan ketergantungan secara fungsional terhadap B, atau B menentukan A yang sama dengan atau artinya B bergantung A secara fungsional. Contoh, di sini ada relasi student sama dengan student ID, nama, dan address. Student ID ini menentukan nama, atau student ID ini adalah yang menentukan nama. Student ID juga menentukan address ataupun sebaliknya. Nama ditentukan atau tergantung oleh student ID, address ditentukan atau tergantung oleh student ID. Selanjutnya yaitu Freeze Normal Form. Sebuah baris data Freeze Normal Form ini memiliki syarat. Yang pertama yaitu sebuah baris data tidak boleh mengandung kelompok data yang berulang, yaitu setiap kolom harus memiliki nilai yang unik. Setiap baris data harus memiliki pengenal yang unik, yaitu kunci utama atau primary key. Selanjutnya yaitu tidak ada kelompok data berulang. Selanjutnya artinya dalam suatu baris data setiap kelompok hanya boleh berisi satu nilai. Jika Anda memiliki beberapa nilai untuk suatu atribut, misalnya beberapa nomor telepon untuk satu orang, Anda harus memisahkan ke dalam baris data atau tabel lain. Selanjutnya, contoh, jika Anda memiliki kolom nomor telepon dan seseorang memiliki dua nomor telepon, Anda tidak boleh memasukkan kedua nomor tersebut ke dalam satu kolom yang dipisahkan dengan koma. Sebaliknya, Anda harus membuat tabel terpisah untuk nomor telepon atau memiliki dua baris untuk orang tersebut. Selanjutnya yaitu kunci utama atau primary key. Setiap baris dalam tabel harus memiliki pengenal unik yang disebut kunci utama. Ini memastikan bahwa setiap baris dapat diidentifikasi secara unik. Contoh dalam tabel siswa, kolom ID siswa bisa menjadi kunci utama karena setiap siswa memiliki ID yang berbeda. Yang kedua yaitu second normal form. Syaratnya yaitu memenuhi Freeze Normal Form, lalu tidak boleh ada partial dependency, lalu semua atribut harus tergantung pada primary key, baru hasil Freeze Normal Form. Apabila ada atribut yang bergantung dari salah satu atribut primary key, maka ada partial dependency, pecah ke relasi baru. Yaitu selanjutnya adalah langkah-langkah
Yang pertama, apabila ada atribut yang tergantung dari salah satu dari atribut primary key, maka ada partial dependency. Yang kedua, yaitu buat relasi baru di tiap primary key ketika tiap relasi baru diberikan primary key. Yang keempat, pindahkan atribut-atribut dari relasi awal ke relasi baru sesuai primary key-nya yang menentukan isi atribut yang dipindahkan. Lalu langkah pertama yaitu di sini ada student ID yang berisi 3 kolom dan sama. Student name juga sama karena ini cuma satu orang. Address pun sama. Hostname juga sama, host color juga sama. Subjek ini berbeda 3 kolom. Ada English, Math, Info Text. Subjek cost ini ada $50, $50, dan $100. Selanjutnya ada grade, ada B, A, dan B+. Di sini dinamakan student table atau key sama dengan student ID. Langkah yang kedua yaitu memisahkan tabel dari atau atribut-atribut yang mengulang menjadi satu, seperti student ID ini kan cuma satu orang, jadi ini dipisahkan untuk membuat tabel baru. Di sini atribut yang dipisahkan student ID, student nama, address, hostname, dan host color menjadi student table. Langkah ketiga yaitu membuat tabel. Sisanya yaitu subject table yang terdiri dari subjek dan subjek cost. Langkah keempat yaitu menggabungkan student ID dan subject table. Nah, di sini student table yang diambil cuma student ID karena student ID ini cuma satu dan bisa digunakan berkali-kali. Karena ini mahasiswa yang sama, jadi ini digunakan. Subject table ini yang diambil adalah subjeknya English, Math, dan Info Text. Lalu yang diambil juga grade ini untuk menampilkan nilainya B, A, dan B+. Dan ini dinamakan tabel ratio table yang digabungkan dari student ID dan subjek. Yang ketiga yaitu treat normal from. Yang dimana treat normal from ini ada syarat. Yang pertama yaitu memenuhi second normal from, tidak boleh ada transitive dependency. Semua atribut harus tergantung pada primary key. Lalu apabila ada atribut yang tergantung dari salah satu atribut yang bukan primary key atau determinan, maka ada transitive dependency, pecah ke relasi baru. Nah, di sini ditunjukkan bahwa gabungan dari student ID dan subjek ini ada dua, student ID dan subjek. Nah, di sini ada
host table yang ini itu bergantung pada student ID, tapi host colornya ini tidak bergantung student table, tapi bergantung pada host table. Jadi ini dipisahkan. Nah, ini dibuat tabel baru yang dinamai host name, host table.